Berjumpa kembali dengan channel Talented, di mana dalam video kali ini kita membahas tentang power semiconductor bagian 3, di mana dalam bagian 3 ini kita membahas tentang file effect transistor. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas bipolar junction transistor atau BJT. Nah, sekarang kita akan membahas tentang file effect transistor, di mana dalam power semiconductor FET ini ada dua jenis, ada MOSFET dan ada juga JFET. Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk kemajuan channel ini ke depannya. Sekarang kita coba bahas tentang teorinya dulu sebelum simulasi. Kalau kita lihat transistor itu ada BJT, bipolar junction transistor, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada juga file effect transistor atau FET. Nah, apa bedanya? Kalau file effect itu merupakan transistor unipolar. Unipolar ini maksudnya dia hanya menggunakan satu pembawa muatan, yaitu hole atau elektron. Nah, kemudian ciri khasnya adalah dia diaktifkan dengan medan listrik berupa sinyal tegangan. Nah, kalau BJT dia merupakan transistor bipolar yang menggunakan dua pembawa muatan sekaligus, yaitu hole dan elektron, sedangkan untuk pengaturan atau pengaktifannya menggunakan sinyal arus pada kaki basisnya. Jadi kalau FET dia menggunakan sinyal tegangan, sedangkan BJT dia menggunakan sinyal arus. Nah, file effect transistor ini ada dua jenis, ada JFET, kemudian ada MOSFET. Kemudian untuk JFET ini ada dalam bentuk channel P, kemudian ada channel N. Dia hanya dalam mode deplesi. Sedangkan untuk MOSFET, dia bisa berbentuk mode deplesi, bisa juga dalam bentuk enhancement mode. Nah, kedua modenya ini memiliki saluran P dan N, atau channel P dan channel N. Jadi nanti kita lihat semuanya dan apa perbedaan masing-masingnya. Sekarang kita lihat yang pertama tuh JFET dulu, junction file effect transistor. Jadi dia merupakan transistor unipolar yang memiliki tiga kaki, ada drain, source, dan gate. Nah, kalau pada BJT ada emitter, kolektor, dan basis, sedangkan pada JFET itu kakinya itu drain, kemudian source, kemudian gate. Dan dia hanya dapat dioperasikan dalam mode deplesi atau depletion mode. Nah, dia diaktifkan dengan sinyal tegangan melalui terminal gate ini. Jadi kalau BJT dia diaktifkan melalui kaki basis dengan sinyal arus, sedangkan JFET ini dia diaktifkan melalui kaki gate dengan sinyal tegangan. Nah, terminal gate-nya terhubung langsung dengan channel, dengan salurannya, tanpa isolasi. Nah, ini yang membedakan JFET dengan MOSFET nantinya. Nanti kita lihat MOSFET seperti apa. Dimana kalau JFET, dia terminal gate-nya ini terhubung langsung dengan salurannya ini. Ini salurannya ini. Dan ini adalah lapisan deplesi yang akan melebar dan mengecil sesuai dengan pengaktifan dari transistor ini. Nah, jenisnya ada dua, ada yang channel N. Tandanya yang channel N itu adalah pada terminal gate-nya itu arah arusnya masuk ke dalam.
Nah, sedangkan yang channel P, arah arus di terminal gate ini itu mengarah keluar. Nah, kemudian di sini antara gate itu terhubung langsung dengan saluran drain dan source. Nanti kalau kita lihat simbol MOSFET itu ada isolasinya. Kalau kita lihat untuk channel P, dia memiliki material tipe N dengan substrat tipe P. Ini substratnya. Nah, pada substrat ini nanti ada lapisan deplesi yang akan melebar dan mengecil. Nah, dia mengandung mayoritas pembawa muatan positif atau hole. Nah, untuk mendapatkan muatan positif ini, maka dia dicampur dengan pengotor atom aseptor. Nah, sehingga nilai arusnya bernilai positif. Sedangkan untuk channel N, dia memiliki material tipe P, sedangkan substratnya itu adalah tipe N. Nah, dia mayoritas mengandung pembawa muatan negatif atau elektron. Hal itu dapat diperoleh dengan menggunakan pengotor atom pendonor. Di bedanya di sini dia mayoritas hole, sedangkan untuk tipe N dia mayoritas elektron. Kalau kita lihat perbedaan antara JFET dengan BJT, kalau pada BJT kaki-kakinya ada emitor, kolektor, dan basis. Dia menggunakan dua junction PN, sehingga dia bipolar, dan dia menggunakan dua pembawa muatan sekaligus, yaitu hole dan elektron. Nah, pada JFET, dia berupa unipolar, kaki-kakinya itu adalah drain, source, dan gate. Nah, kalau disamakan antara transistor BJT dengan FET, itu kaki emitor itu sama dengan source, sedangkan kaki basisnya itu sama dengan kaki gate, sedangkan kolektornya itu sama dengan kaki drain. Nah, prinsip kerjanya, besaran arus yang mengalir dari drain ke source itu ditentukan oleh tegangan gate. Nah, nilai tegangan gate yang perlu dimasukkan ke terminal gate-nya itu tergantung dari jenis FET yang kita gunakan. Nah, tegangan pada gate akan menentukan kondisi operasi dari JFET. Jadi, operasi JFET itu ada kondisi ohmik. Pada kondisi ohmik ini, tegangan gate-nya bernilai 0. Kemudian kondisi aktif atau saturasi. Pada kondisi saturasi ini, depletion layer-nya, lapisan deplesinya itu mengecil, sehingga saluran dari drain atau channel dari drain ke source menjadi terbuka lebar. Hal ini menyebabkan JFET berfungsi sebagai konduktor, atau kalau diibaratkan sebagai saklar, maka saklarnya dalam kondisi menghubung atau on. Kemudian ada kondisi cut off, disebut juga pinch off. Nah, pada kondisi ini, lapisan deplesinya itu melebar, sehingga salurannya itu menjadi menyempit. Hal ini membuat JFET itu berfungsi sebagai isolator. Kalau kita lihat, pada kondisi saturasi, ini deplesi, lapisan deplesinya ini mengecil, sehingga saluran dari drain ke source itu menjadi terbuka lebar, sehingga arus bisa mengalir dari drain ke source atau sebaliknya. Nah, kalau kita lihat kondisi pinch off atau cut off, di mana lapisan deplesinya ini melebar, sehingga saluran atau channelnya itu menyempit, bahkan sampai tertutup. Nah, hal ini membuat FET atau transistor
berfungsi sebagai saklar dalam kondisi off. Nah, sekarang kita lihat yang channel P, JFET channel P, dia akan konduksi jika terminal source diberi tegangan positif. Nah, arus akan mengalir dari drain ke source atau dari source ke drain yang nilainya tergantung pada tegangan gate. Di besaran arus yang mengalir dari source terminal positif ini ke drain itu tergantung dari nilai tegangan gate. Arus maksimum itu terjadi ketika tegangan gate-nya 0 dan akan menurun jika tegangan gate-nya dinaikkan. Jadi nilai arus maksimumnya pada kondisi tegangan gate-nya 0. JFET akan cut off pada nilai maksimum tegangan gate positif. Gate-nya dihubungkan dengan positif tegangan, kemudian untuk sumbernya ini, positif ini dihubungkan dengan source. Sedangkan kalau pada untuk channel N, drain-nya dihubungkan dengan positif sumber, sedangkan gate-nya dihubungkan dengan negatif sumber. Pada channel N ini, JFET akan konduksi jika terminal drain diberi tegangan positif. Arus akan mengalir dari terminal drain ke source yang nilainya tergantung dari tegangan gate. Arus maksimum terjadi ketika tegangan gate bernilai 0 dan akan menurun jika tegangan gate dinaikkan pada nilai negatif. Untuk menurunkan arusnya, tegangannya harus dalam kondisi negatif yang lebih besar. Nah, dia akan cut off pada suatu kondisi tegangan gate yang negatif. Kalau kita lihat karakteristiknya, ada wilayah ohmik, ini kondisi tegangan gate 0 yang ini. Kemudian ada wilayah cut off, disebut juga sebagai wilayah pitch off, itu pada kondisi ketika tegangan gate menyebabkan JFET bertindak sebagai rangkaian terbuka karena resistansi saluran berada pada nilai maksimum pada kondisi cut off. Sedangkan daerah saturasi atau aktif itu JFET menjadi konduktor yang baik, di mana besaran arus yang mengalir ditentukan oleh nilai tegangan. Kemudian wilayah breakdown. Breakdown ini terjadi jika tegangan pada terminal D atau S-nya itu melebihi nilai rating dari JFET. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada JFET. Nah, arus drain pada kondisi aktif itu sama dengan arus IDD, arus DS, kali 1 kurang VGS per PP kuadrat. Kalau kita lihat untuk JFET channel P, nah, ini arus maksimumnya itu pada kondisi tegangan gate-nya 0. Kemudian kalau tegangannya dinaikkan positif, itu nilai arus yang mengalir menjadi berkurang. Jika dinaikkan terus tegangannya, itu akan menyebabkan pada suatu kondisi terjadi cut off. Nah, berbeda dengan channel N, di mana nilai maksimum arus DS-nya itu adalah pada tegangan gate 0 juga. Cuman untuk menurunkan arus yang mengalir pada terminal DS itu dengan membuat tegangan gate-nya dalam kondisi negatif. Mulai dari negatif 1, kemudian kalau diturunkan terus, sehingga pada suatu kondisi dia akan menjadi cut off. Jadi kalau channel P dia menggunakan sinyal tegangan positif untuk menurunkan arusnya, sedangkan channel N dengan menggunakan tegangan negatif. Kalau kita lihat
terminal gate itu dihubungkan dengan terminal negatif dari sumber. Sekarang kita lihat jenis FET yang kedua, yaitu metal oxide semiconductor fire effect transistor atau disingkat dengan MOSFET. Nah, MOSFET ini juga biasa disebut sebagai isolate gate fire effect transistor atau IG-FET. Nah, apa bedanya dengan JFET? Nah, kalau pada MOSFET, dia dilengkapi dengan isolator metal oxide pada terminal gate-nya yang berfungsi sebagai isolator antara terminal gate dengan saluran dari MOSFET ini. Jadi, ada bahan isolasi berupa lapisan kaca atau disebut juga dengan silikon dioksida yang dipasang dalam bentuk lapisan tipis yang berfungsi sebagai media isolasi antara saluran dari drain ke source dengan terminal gate ini. Dengan ada lapisan isolasi ini, maka tidak ada aliran arus dari saluran ke terminal gate. Nah, itu bedanya dengan JFET yang tadi. Kalau JFET antara terminal gate dengan saluran itu terhubung langsung sehingga akan ada aliran arus dari saluran ke terminal gate. Nah, jenisnya ada dua macam secara garis besar. Ada yang mode deplesi yang disebut juga dengan depletion MOSFET atau disingkat dengan DMOSFET. Untuk DMOSFET ini, dia memiliki saluran atau channel antara drain dengan source sesuai dengan jenis MOSFET-nya. Kemudian, yang kedua ada enhancement atau MOSFET. Dia tidak memiliki saluran atau channel antara drain dengan source. Jadi untuk mengalirkan arus dari drain ke source, itu untuk MOSFET ini, salurannya itu akan muncul dengan cara induksi ketika tegangan gate-nya telah melebihi tegangan threshold-nya. Di beda depletion dengan enhancement itu, kalau pada depletion itu salurannya sudah tersedia sejak awal, saluran atau channel antara terminal drain dengan source, sedangkan untuk enhancement itu pada kondisi awal tidak ada salurannya. Salurannya itu akan muncul dengan cara induksi ketika tegangan gate-nya telah melebihi tegangan threshold. Nah, masing-masing mode ini dia memiliki channel N dan channel P. Jadi kalau kita lihat perbedaan simbol MOSFET dengan JFET, kalau pada JFET terminal gate-nya ini terhubung langsung dengan saluran. Arah arusnya itu terdapat pada terminal gate-nya. Nah, di sini ada 4 terminal, ada gate, source, drain, dan substrat. Kalau kita lihat, antara terminal gate itu terpisah dengan saluran dari drain ke source ini, karena ada isolasi lapisan kaca tadi. Nah, untuk enhancement, bedanya dengan depletion ini untuk simbol. Kalau pada depletion, antara drain dan source itu terhubung langsung karena ada salurannya. Sedangkan untuk enhancement itu dia terputus. Antara drain, substrat, dan source dia terputus seperti ini. Karena dia tidak memiliki saluran pada kondisi awal,
dan saluran itu hanya muncul ketika dia sudah diberi tegangan gate yang melebihi tegangan thresholdnya. Jadi itu bedanya. Beda antara deplesi dengan enhancement dan beda antara MOSFET dengan JFET. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Ini untuk mode deplesi di mana antara source dan drain sudah ada saluran atau channel langsung. Itu yang bermuatan positif. Nah, untuk tipe P, depletion MOSFET tipe P, mayoritas untuk channelnya ini menggunakan pembawa muatan positif, sedangkan substratnya negatif. Dan antara terminal gate dengan saluran ini itu dipisahkan oleh isolasi oxide atau SiO2. Nah, ini untuk tipe N, MOSFET deplesi tipe N. Kalau tipe P itu muatannya positif, sedangkan tipe N muatannya negatif. Sedangkan substratnya di sini tipe P. Nah, kalau untuk enhancement MOSFET yang tipe P, kita lihat antara source dengan drain-nya ini itu terpisah oleh muatan substrat ini. Belum ada saluran seperti yang tipe deplesi ini. Nah, saluran penghubung antara drain dengan source akan muncul dengan cara induksi ketika dia sudah diberi tegangan gate. Jadi itu bedanya antara deplesi dengan enhancement. Nah, untuk tipe P dan tipe N-nya yang membedakan adalah kalau dia tipe P, channelnya ini bermuatan positif, sedangkan tipe N channelnya bermuatan negatif. Sekarang kita lihat karakteristik switching dari MOSFET. Nah, status on-off dari MOSFET ini itu ditentukan oleh tegangan gate dan jenis MOSFET yang digunakan. Kalau kita lihat untuk enhancement MOSFET channel N, ketika tegangan gate-nya kecil dari 0, dia akan off. Sedangkan ketika VGS-nya sama dengan 0, dia off juga. Dia baru akan on ketika tegangan gate-nya besar dari 0. Sedangkan untuk mode deplesi channel N, dia akan on ketika tegangan gate sudah sama dan besar dari 0. Itu bedanya antara enhancement dengan deplesi di sini. Pada enhancement, ketika tegangan gate-nya 0, dia masih off. Sedangkan yang deplesi untuk channel N-nya, untuk tegangan gate 0, dia sudah on. Jadi untuk channel N, untuk pengaturan arus yang melewati drain ke source, itu ditentukan oleh tegangan gate positif. Nah, sebaliknya untuk channel P, tegangan gate-nya itu negatif. Kita lihat di sini sama-sama channel P untuk enhancement dan deplesi. Nah, bedanya di sini untuk mode deplesi, ketika tegangan gate-nya 0, itu dia sudah on. Sedangkan untuk tipe enhancement, ketika tegangan gate 0, dia masih dalam kondisi off. Itu beda keduanya. Sekarang kita lihat karakteristik switching dari MOSFET untuk channel N. Jadi untuk channel N itu ketika tegangan gate-nya 0, maka tidak ada saluran antara drain dengan source, sehingga tidak ada aliran arus. Nah, ketika tegangan gate besar dari 0 dan telah mencapai tegangan threshold, baru muncul saluran yang diinduksikan antara drain dengan source, sehingga arus mengalir dari drain ke source. Kalau kita lihat, ini kondisi tegangan 0.
tegangan gate-nya 0, belum ada saluran. Nah, ketika dia tegangan gate-nya sudah besar dari 0 dan sudah besar dari tegangan threshold-nya, di sini akan muncul saluran yang diinduksikan. Kalau kita lihat kondisinya untuk MOSFET channel N itu, dia akan off hanya ketika tegangan gate-nya besar dari 0. Jadi kalau kita lihat kurva arus versus tegangannya, ini pada kondisi tegangan threshold-nya sama dengan 0, tegangan gate-nya sama dengan tegangan threshold. Ini ketika VGS 1-nya besar dari VGS 0-nya, artinya tegangan positif lebih besar. Ketika tegangan positifnya lebih besar, maka arusnya yang mengalir juga lebih besar. Sekarang kita lihat yang channel P. Jadi untuk channel P yang dihubungkan dengan positif sumber itu adalah terminal source-nya. Sedangkan untuk gate-nya dihubungkan dengan terminal negatif sumber. Nah, ketika tegangan gate 0 tidak ada saluran. Ada saluran itu ketika tegangan gate-nya kecil dari 0. Jadi kalau kita lihat, dia akan on kalau VGS-nya kecil dari 0. Jadi ini kondisi ketika VGS kecil dari 0, sudah muncul saluran di sini yang bermuatan positif. Kalau kita lihat grafik kurvanya, di tegangan VGS-nya itu harus kecil dari 0. Semakin besar negatifnya, maka arus outputnya juga akan semakin besar. Sekarang kita lihat yang deplesi MOSFET channel N. Nah, MOSFET akan on jika tegangan gate-nya besar sama dengan 0. Jadi pada kondisi 0 dia udah on. Arus mengalir dari drain ke source. Nah, dia akan cut off jika tegangan gate-nya kecil dari 0. Kalau kita lihat di sini, ini lapisan deplesinya yang sudah tersedia. Nah, grafiknya di sini. Nah, dia kebalikan dari mode enhancement-nya. Mode enhancement untuk channel N, itu pengaturannya dengan tegangan positif, sedangkan untuk mode deplesi pengaturannya dengan tegangan negatif. Semakin besar negatifnya, maka arusnya akan semakin kecil. Sekarang kita lihat yang channel P, dia akan on jika tegangan gate kecil sama dengan 0. Nah, ini muatannya P dan salurannya juga muatan P. Arus mengalir dari source ke drain, dari source ke drain. Nah, dia akan cut off jika VGS-nya besar dari 0. Kalau besar dari 0, dia akan menjadi cut off. Nah, ini untuk mode enhancement yang pengaturannya dengan tegangan negatif, dengan untuk mode deplesi pengaturannya dengan tegangan positif. Semakin besar positif tegangannya, maka arusnya semakin kecil. Sehingga sampai pada suatu titik tertentu dia akan menjadi cut off. Kalau kita lihat, ini MOSFET yang tidak ada dioda antiparalelnya. Nah, sebagian besar MOSFET yang dijual di pasaran itu dilengkapi dengan dioda pada bodinya yang arahnya itu dari source ke drain untuk tipe N, sedangkan untuk tipe P dari drain ke source. Nah, apa gunanya? Untuk MOSFET yang dipasangkan dioda ini, dia memungkinkan arus mengalir dalam dua arah. Misalnya untuk channel N ini, arus bisa mengalir dari drain ke source, melewati terminal drain dan source ini, dan juga bisa dari source ke drain melewati dioda ini. Jadi dia menjadi saklar dua arah. Ini banyak dipakai untuk operasi-operasi
2 kuadran atau 4 kuadran dalam elektronika daya. Contohnya untuk DC chopper 4 kuadran ini, DC chopper untuk 4 kuadran untuk mengendalikan motor ini yang bisa dipakai untuk membalik putaran motor dan juga bisa dipakai untuk mengatur kecepatan motor. Nah, di sini kita lihat di sini pasangannya sama-sama channel N. Keempat-empatnya channel N. Nah, untuk pengoperasiannya yang tipe hybrid ini, DC chopper 4 kuadran ini, itu Q1 bersamaan on-nya dengan Q4, sedangkan Q2 bersamaan on-nya dengan Q3. Jadi ketika Q1 dan Q4 on, maka Q2, Q3-nya off, begitu juga sebaliknya. Ini kalau kita menggunakan MOSFET yang tipenya sama-sama tipe N. Jadi MOSFET yang pakai dioda pada bodinya itu banyak digunakan untuk switch bidireksional. Nah, ini contoh chopper 4 kuadran yang menggunakan 2 jenis MOSFET. Ada MOSFET channel positif, Q2 dan Q4, dan MOSFET channel negatif Q1 dan Q3. Nah, di sini kalau seperti ini sudah ada rangkaian gate drive-nya pakai optocoupler. Kalau yang tadi pasangan on-off-nya adalah Q2, Q3, kemudian Q1, Q4. Nah, untuk 2 tipe MOSFET ini, untuk hybrid, pasangan on-off-nya itu adalah Q1 dengan Q2, kemudian Q3 dengan Q4. Itu bedanya chopper 4 kuadran yang menggunakan 2 jenis MOSFET, tipe P dan N, dengan chopper 4 kuadran yang menggunakan 1 jenis MOSFET. Nah, ini contoh rangkaian gate drive yang menggunakan optocoupler. Di sini misalnya pulsa PWM bisa dari microcontroller, kemudian di sini pulsa untuk terminal gate dari MOSFET. Ini contohnya menggunakan MOSFET tipe N. Nah, ini rangkaian gate drive untuk bridge yang menggunakan 2 MOSFET untuk satu lengannya. Nah, di sini menggunakan IC, contohnya IC IR2110. Di sini ada pulsa high dan pulsa low-nya. Untuk MOSFET high dan ini untuk MOSFET low-nya. Sekarang kita lihat perbandingan antara BJT dengan JFET dan MOSFET. Nah, kalau kita lihat tipe device-nya, kalau BJT, pengaturannya itu menggunakan sinyal arus, sedangkan FET dan MOSFET pengaturannya menggunakan sinyal tegangan. Nah, aliran arus pada BJT itu bipolar, sedangkan pada FET dan MOSFET itu unipolar. Nah, terminalnya kalau pada BJT tidak bisa berubah, sedangkan pada FET dan MOSFET itu bisa berganti. Untuk mode operasinya pada BJT tidak ada, sedangkan pada FET itu hanya mode deplesi, sedangkan pada MOSFET dia bisa mode enhancement dan juga bisa mode deplesi. Sedangkan untuk impedansi MOSFET itu lebih tinggi dibandingkan FET dan BJT, sedangkan resistansi output MOSFET itu lebih rendah, sedangkan kecepatan operasi MOSFET itu memiliki kecepatan operasi tinggi. Dia bisa dimodulasi dengan frekuensi switching megahertz. Nah, itu kalau dilihat di sini MOSFET itu lebih menguntungkan dari FET ataupun BJT. Namun dalam membuat rangkaian, pemilihan jenis transistor itu ditentukan juga oleh kebutuhan, karena jenis transistor itu juga akan menentukan harga yang perlu dikeluarkan.
Nah, sekarang kita coba simulasikan dengan pasif. Kita buka software pasifnya. Sekarang kita coba dulu MOSFET dengan sumber DC. Kalau kita lihat di sini, ini MOSFET-nya tipe N yang sudah dilengkapi dengan dioda body, sehingga dia bisa digunakan saklar bidireksional. Nah, di sini kita pasang sumber. Nah, untuk MOSFET tipe N, pengaturan itu adalah dengan pulsa positif. Di sini kita hubungkan dengan pulsa positif, pulsa modulasinya. Modulasi untuk MOSFET ini itu bisa dengan menggunakan pulsa PWM. Nah, ini kita hubungkan dengan beban. Di sini kita pasang beban resistor. Nah, ini pulsa modulasinya kita ambil berarti sekelnya 50%. Ini frekuensi switchingnya kita buat 100. Nah, atau di sini kita buat 200 atau 300. Oke. Sekarang kita lihat pulsa PWM-nya, kemudian tegangan pada beban, dan tegangan sumber. Kita pasang ground. Nah, kemudian kita tambahkan frekuensi kontrol, kita buat 0,4 ya. Kalau kita lihat, ini sumber PP2, ini beban PP1, dan ini PP1. Dan kita running, kita lihat sumbernya dulu. Sumbernya sebesar 100 volt. Kemudian kita buka pulsa PWM-nya. Nah, ini pulsa PWM-nya. Kemudian kita lihat tegangan output dari MOSFET. Kalau kita lihat di sini MOSFET itu on-off-nya sesuai dengan pulsa yang masuk ke terminal gate. Ini karena MOSFET-nya tipe N dengan mode deplesi. Nah, di sini dia akan mengeluarkan tegangan output, menyalurkan tegangan arus dari drain ke source ketika tegangan gate-nya positif. Ini kalau menggunakan sumber DC. Nah, di sini kalau kita lihat MOSFET yang kita gunakan sudah menggunakan dioda. Sekarang kita ubah sumbernya ini menjadi AC.
Kemudian kita running, kita lihat sumbernya. Kemudian kita plot pulsanya. Kemudian kita plot tegangan outputnya. Nah, ini tegangan output. Nah, di sini yang baru terkendalikan itu hanya pada sisi positif. Nah, kemudian untuk negatifnya di sini, seharusnya di sini tegangan outputnya bernilai 0 sesuai dengan ini, tapi di sini dia tetap membentuk gelombang sinus. Kenapa hal itu bisa muncul? Karena dia menggunakan dioda bidireksional. Jadi walaupun pulsanya itu dalam kondisi off, harusnya tetap mengalir pada negatif ini dari source ke drain. Nah, kalau kita ingin menjadikan dia satu arah, switch satu arah, ini karena dia switch bidireksional, sekarang kita ubah menjadi satu arah, unidireksional, maka resistansi diodanya itu kita buat besar. Misalnya kita buat 1E9. Nah, kalau kita lihat sekarang kita running, ini sumber, kemudian pulsa PWM, nah, kemudian kita plot tegangan outputnya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi yang diatur itu hanya pada sisi positif, sekarang yang sisi negatifnya juga diatur. Karena MOSFET-nya sudah kita ubah menjadi MOSFET unidireksional satu arah tanpa menggunakan dioda body dioda. Jadi dapat kita lihat on-off MOSFET sebagai saklar itu ditentukan oleh tegangan gate. Demikian video kali ini, nanti akan kita lanjutkan pada bagian 4 semikonduktor IGBT. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.